Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada saat ini, malam ini, saya sedang berada di rumahnya Bapak Eko Kurdianto yang ada di Dusun Ketangi, Desa Ngembeh, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang, sharing-sharing, saling mengisi, saling menyinari tentang kewahidiyahan. Kita akan mencari tahu informasi, kita akan menggali cerita-cerita khusus dari beliaunya. Barangkali nanti bisa menginspirasi kita bersama untuk lebih giat lagi bermujahadah, mengamalkan dan menyiarkan sholat wahidiyah ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terus yang kami sampaikan lagi pada di sini, kita berbincang santai. Adapun nanti kita berbicara memakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa campur, ya mohon maklumnya saja. Ini saya mau tanya kepada Mas Eko, khususnya untuk mengamalkan sholat wahidiyah. Mengamalkan sholat wahidiyah niku panjenengan mulai kapan, atau sebentar ya, dari mana mengenal sholat wahidiyah itu? Dari mana? Monggo. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin ini nanti pembicaraan saya kurang lancar atau gimana ya. Untuk menjawab pertanyaan dari Mas Anwar, kapan saya mulai mengenal sholat wahidiyah? Ya, dari mana? Dari mana aja? Oh ya, dulu saya itu sebetulnya sudah lama, sudah dengar sejak lama, entah kurang lebih 10 tahun atau 15 tahun dari dulu pernah dengar bahwa di rumah beliau, ya, bapaknya Mas Anwar, itu ada jamaah. Jamaahnya itu ya doa membaca itu saya sih nggak tahu, dengarnya kok pakai nangis-nangis. Nah, ini dalam benak saya itu penasaran sampai seperti apa, ingin mengetahui, ingin mengetahui. Ada nangisnya gitu nih? Ada nangisnya. Penasaran saya dulu, tapi hati ini malu untuk mendekat. Kenapa? Ya karena ya masih malu lah. Ada rasa malu. Terus akhirnya pada suatu berapa tahun kemudian Allah mempertemukan saya pas saya ini mau pijat kepada bapaknya, kepada ibunya Mas Anwar. Lapas di situ. Tapi sebelumnya saya punya angan-angan, kapan ya saya bisa mencari tambahan ilmu. Akhirnya saya di situ mau pijat, terus bapaknya Mas Anwar itu Pak Ali bilang kalau mau memberi amalan sholat wahidiyah pada orang yang dari, entah orang dari Gresik apa dari mana, ya pijat ke situ. Tapi saya itu langsung minta, saking penasarannya waktu itu. Mas Eko itu meminta langsung lembarannya. Ya, lembarannya kepada ibu, kepada bapak. Oh, kepada bapak. Sebelum saya
sebelum pijat niku. pijat itu. Akhirnya diberi, ya terus mengamalkan itu entah selang berapa hari, akhirnya saya hafal, alhamdulillah, yaitu dengan adanya ya mungkin kekuasaan dari Allah, terus ya bimbingan. Secara khususnya secara batin itu pertama kali mengenal, pertama kali mengamalkan niku apa yang dirasakan? Ya ada rasa lain, Beda dari sebelum-sebelumnya. ya. Kalau dulu memang pernah mengamalkan ilmu-ilmu yang lain, Ya, tapi ada bedanya. Hati ini diberi apa ya, bisa menerima suatu keadaan, umpama mengendalikan hawa nafsu itu insya Allah lebih cepat. Kalau dulu sering marah, dengan adanya dapat ilmu syafat dia ini, alhamdulillah, alhamdulillah. nggak marahnya berkurang. Nah, kalau manusia itu nggak marah nggak bisa, cuma ini kan banyak berkurang gitu. Terus apalagi nih, barangkali juga boleh disampaikan dulu itu beberapa amalan, dan saya yakin itu banyak yang Mas Eko amalkan, mungkin dari beberapa saja, 1-2 yang pernah diikut pernah diamalkan dulu apa saja? Ya pernah ikut temen asal dari Jombang itu ke Malang, amal tawasulan banyak sekali, saking banyaknya itu berapa ya, 1 jam mungkin belum selesai mengamalkan tawasulannya itu. Para wali, terus harus sambung kepada Kanjeng Nabi. Sedangkan kita itu ya butuh apa, keikhlasan. Kalau ngamalkan itu rasanya berat gimana, lama kata gitu. Akhirnya pindah lagi, diajak teman ke mana itu, Bandung, Cikampek, amalan Sunan Kalijogoan. Tiap malam jam 11 itu ada ritual pakai minyak. Terus di situ batin diberitahukan, lihat Ka'bah, lihat apa gitu, terus ditakwili. Itu masih ada kurangnya. Kalau melaksanakan sesuatu, kalau nggak sesuai dengan keinginan agama yang itu bisa langsung datang karma. Harus sejalan terus, berat di situ. Harus menjalankan dengan sesuai ajaran gitu. Intinya merasakan berat seperti ini, Bu. Terus barangkali juga ada yang bernuansa membutuhkan keuangan, adakah mungkin dulu selalu ada keterkaitan harus bayar ini, harus bayar itu, seperti itu, barangkali pernah? Ya ada sih, cuma ya gimana? Enggak bisa disampaikan, enggak apa-apa, boleh. Terus ini lanjut lagi Mas Eko. Barangkali cerita-cerita khusus nih. Saya yakin semua pengamal sholat wahidiyah itu pernah mengalami cerita-cerita khusus yang bersifat tauqiyah. Nah, tentunya ini menjadi motivasi bagi sedulur-sedulur semua, ini saling sharing, menyampaikan apa-apa yang pernah dialami. Niku apa dari Mas Eko, cerita khusus apa yang bersifat tauqiyah niku, monggo. Ya terima kasih. Saya
pernah menjalankan mujahadah. Ini atas himbauan dari Bapak Pengurus, yaitu Bapak Pengurus Kecamatan BSW, bahwasanya dia memberitahukan kepada saya, menghimbau, mengajak supaya tambah tekun, apalagi di malam-malam sakral. Mungkin kalau nggak salah pas waktu itu malam Suro apa gimana gitu. Terus bilangnya gini, "Eman mas, ojo turu sore-sore," itu katanya. Jangan tidur sore-sore. Kalau bisa ditambah mujadahnya. Akhirnya saya waktu itu ke makam umum. Biasanya sih nggak berani, tapi berhubung ada tekad yang kuat, akhirnya saya beranikan diri. Berangkat jam 12:30 malam, sampai di sana saya mujadah makom. Oh kalau nggak salah itu mujadah makom mungkin. Mujadah sawalan. Tapi ya itu cuma 1 hari, 1 malam aja. Masalahnya terkendala saya belum berani sepenuhnya waktu itu. Akhirnya di situ pas saya mujahadah, posisi saya itu enggak di dalam tengah-tengah kuburan makam, enggak di pintu masuk, tapi ada gapura di situ, ada gentingnya itu, pengayomannya dari di situ. Terus habis itu posisi saya mata ini tertutup, terpejam. Terus di situ ya Allah yang saya rasakan, badan ini kok gini ya rasanya, seperti ada yang menarik. Jadi daya ini ada, ditarik apa gitu. Terus barang-barang yang biasanya nggak kelihatan diperlihatkan di situ. Wajah-wajah yang serem, wajah-wajah yang menakutkan. Akhirnya saya bilang gini, "Hei, sampean semua jangan ganggu saya. Saya ini cuma niat mujahadah mendoakan ahli kubur. Mohon maaf, saya nggak mengganggu sampean ya jangan mengganggu saya." Akhirnya gitu terus, akhirnya sampai selesai sampai jam 2:30-an. Terus saya pulang. Alhamdulillah itu. Cuma ya itu tadi, kok perasaan aneh ini, getarannya ke badan ini masuk semua. Iya, seperti ada yang menarik dayanya. Ahli kubur seakan-akan itu apa ya, mendekat, minta doa, seakan-akan gitu. Ya gitu. Oh begini ya rasanya di alam kubur. Akhirnya pulang saya jam 2:30, ketemu orang, ditanya, "Dari mana sampean?" "Mas, dari makam." Mungkin pikiran orang itu, gak apa-apa tak malam-malam begini kok makam. Saya cuma jalan kaki. Ya itu saya sampai di rumah, terus ya mohon maaf, besoknya nggak berani lagi. Mau dan seperti itu. Jadi waktu niku hal uniknya atau khususnya itu diperlihatkan almarhumah yang ada di alam kubur itu. Iya. Dan mayoritas itu ya minta maaf, wajahnya ya ya mungkin itu juga, mungkin barang-barang lain ingin mengganggu juga, ya saya kurang tahu, cuma diperlihatkan gitu. Secara rasa mereka itu menunggu doa, menunggu mujahadah itu. Seperti ada tangan-tangan yang ingin meraih. Saya ini diraih banyak itu. Allah, itu cuma 1 kali saja. 1 kali saja, semalam itu aja. Besoknya nggak berani lagi.
Nggih. Nah, tapi ini satu hal yang istimewa bagi kita semua, bahwasanya mujahadah syawalan atau mujahadah kubur itu memang menjadi salah satu apa yang dibimbingkan oleh beliau mu'alif. Akhirnya kita tahu salah satu ya apa yang disampaikan beliau Mas Eko ini seperti itu, bahwasanya para ahli kubur yang ada, yang sudah almarhumah itu mayoritas memang membutuhkan doa-doa kita, kurang lebih begitu. Mungkin dari banyak pengalaman itu barangkali ada yang disampaikan lagi Mas Eko. Enggak apa-apa, ini masih kita ngobrol santai-santai ya. Ada juga pengalaman lain, masalah pengalaman batin. Ya, pas waktu mujahadah saya itu seperti berada di angkasa, nggak ada apa-apa sama sekali. Ya, akhirnya kelihatan seperti di mendung-mendung itu. Terus ada yang bilang gini, ini alam Baitul Makmur. Saya kaget loh, Baitul Makmur kok gini? Oh gitu, alam Baitul Makmur. Akhirnya ada banyak orang sujud. Saya heran, kok gini ya Baitul Makmur, apa memang gitu ya? Akhirnya saya ya menyudahi pas mujahadah itu, kaget gitu. Jadi keunik-unikan itu kita nggak minta tapi diperlihatkan, diberitahu. Ya alhamdulillah pada beliau Rasulullah, juga beliau Mbah Yai Mu'alif sahabat dia, atas semua bimbingan dan nadrohnya. Meskipun saya ini kami ini belum bisa semaksimal mungkin. Sama-sama. Tapi kita tetap berusaha, berjuang dimanapun, kapanpun, sebaik-baiknya kan seperti itu. Tapi di sisi lain manusiawi ya kita tetap memohonkan maaf untuk belajar lebih baik itu. Barangkali apalagi mungkin ada lagi tentang mujahadah 40-an Mas Eko. Mujahadah 40-an itu panjenengan mulainya mujahadah 40-an itu sejak kapan? Apakah setelah mendapatkan lembaran ini langsung melaksanakan mujahadah 40 hari itu bagaimana? Ya, dulu sejak kurang lebih tahun 2019 apa sebelumnya gitu. Ya, terus saya mengamalkan, terus putus pas kendala saya berkunjung ke saudara di Medan. Akhirnya saya ulangi lagi itu, terus sampai sekarang. Cuma sudah pernah melaksanakan mujahadah 4 bulan itu sudah gitu akhirnya. Ya sudah. Terus lagi apa ya? Sebenarnya banyak sih. Ini kan untuk mempersingkat durasi juga. Kita nanti akan bisa melanjutkan podcastnya bersama Mas Eko, mungkin di lain episode lagi, episode yang kedua mungkin. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pengurus ataupun saudara-saudara pengamal yang lain, ataupun masyarakat-masyarakat yang barangkali belum mengamalkan sholat pagi dia, barangkali panjenengan ingin menyampaikan sesuatu. Monggo. Ya, saya pertama untuk mengajak diri pribadi saya, juga semua yang
melihat live streaming ini untuk berusaha mendekatkan diri pada Allah melalui amalan sholat wahidiyah ini. Sebab apa? Banyak sekali faedah-faedahnya. Tapi monggo jangan mencari faedah, tapi tetap kita mencari ridha Allah, meyakini bahwa kita semua itu menjalankan perintah, hanya menjalankan perintah pada Allah. Untuk masalah yang lain-lain seperti diberi ketenangan, kesaktian, itu nggak kita pikirkan, tetap melulu hanya kita mencari karena Allah. Itulah bonusnya. Bonusnya, nggak mencari bonusnya. Sebabnya apa? Manusia itu nggak lepas, nggak lepas dari salah dan dosa, itu sudah wajar. Untuk itu berusaha, mari kita berusaha tetap istiqomah menjalankan amalan sholawatiyah ini dengan tekun semampunya, sekuat tenaga, sekaligus menyiarkan. Ya, sebabnya apa? Kalau kita merasa males, nggak sempat, Pumpung kita ini masih beri ada waktu di dunia ini. Cukup itu sudah gitu aja. Dan mohon maaf atas segala kesalahan saya, mungkin kata-kata atau kurang berkenan di hati semua pemirsa. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama, terima kasih. Ini saya ucapkan terima kasih kepada Mas Eko sudah memberikan cerita-cerita, pengalaman-pengalaman yang pernah dialami dulu kepada semua saudara-saudara kita yang mendengarkan, yang senantiasa menyaksikan di channel Jalan Kesadaran. Semoga apa-apa yang disampaikan tadi benar-benar diiringi dengan syafaat beliau Rasulullah, mendapatkan tarbiyah bimbingan dari beliau mu'alif radhiyallahu an, dan mendapatkan ridhonya. Terima kasih. Dan tidak lupa juga di sini tetap kita sampaikan, barangkali dari saudara-saudara yang melihat tayangan ini, podcast pada malam hari ini, menginginkan mendapatkan lembaran sholawat wahidiyah, nanti langsung saja bisa menghubungi atau komentar di mana letaknya, insya Allah nanti kita kirimi, begitu kita sampaikan mujahadah sholawat wahidiyahnya, ini lembarannya. Dan saya kira sementara cukup ini dulu. Sekali lagi kami sampaikan permintaan maaf apa-apa barangkali segala kesalahan penyampaian tutur kata dalam bentuk segi apapun ini, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terakhir kita tutup perbincangan ini, sharing-sharing ini dengan tasyafuk serta istighosah. Mohon syafaat kepada beliau Rasulullah SAW dengan sholat wahidiyah. Mari, dan barangkali yang belum mengenal tentang sholat wahidiyah, yang sedang menonton pada saat ini dimanapun berada, boleh diikuti juga dengan membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, diulang-ulang sampai selesai di saat kita nanti bermujahadah. Itu saja. Terima kasih. Untuk mujahadahnya monggo
dipimpin oleh Mas Eko, tasyafuk dan istighosahnya. Monggo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya syafi'al khalqi sholatu wa salam wal khalqi hadiyal ana wa su'alahu wa ruha wa rilmi wa bawalahu wa batawarabini wa risali ya sayyidi siwaka wa indahu takuntu syahsan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini fi'illah wa'udur ila ya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Mas Eko sekali lagi, dan terima kasih juga kepada seluruh penonton yang setia. Tetap dukung kita di jalan-jalan kesadaran. Segala kesalahan, kekurangan, kehilafan kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wa min rasulihi sallallahu alaihi wasallam syafa wa tarbiyah, wa min huti hadzal zaman an-nadhra wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.